Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai ringkasan pembelajaran 5 dan 6 tema 3 subtema 3. Sebelum kita membahasnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Boleh kalian sebelum menyimak video ini untuk membaca pembelajaran 5 dan 6-nya ya. Karena video ini hanya sebagai ringkasan saja. Itu di sini ada materi mengenai penyakit organ pencernaan manusia ya. Masih seputar kelainan atau penyakit pada organ pencernaan manusia. Nah, di sini ada percakapan mengenai pembicaraan oleh Bu Guru, Wayan, dan Ahmad yang sedang mendiskusikan penyakit tipes ya. Nah, penyakit ini yaitu penyakit tipes termasuk penyakit organ pencernaan pada manusia ya, yaitu yang menyerang pada usus halus dan usus besar yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya gejalanya tipes ini mengalami panas yang tinggi atau diare ya. Nah, itu adalah namanya penyakit tipes dan juga disebabkan oleh memilih makanan yang dikonsumsi itu kurang sehat karena adanya bakteri. Kemudian ringkasan selanjutnya tentang bahasa Indonesia ya. Di sini ada yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat. Disingkat menjadi GERMAS. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang diprakarsai oleh pemerintah mengenai anjuran untuk masyarakatnya untuk mempunyai pola hidup sehat. Nah, di sini ada namanya iklan layanan masyarakat ya. Silahkan diamati iklan tersebut. Nah, apakah ada pesan apa yang ditawarkan dari iklan tersebut apa? Nah, kalian amati. Kemudian selanjutnya ada yang namanya menu seimbang. Ini halaman 159 yang dimaksud dengan gizi seimbang yaitu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari ya, supaya di dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari itu tubuh kita itu aktif dan sehat optimal. Artinya bisa mencegah datangnya penyakit dari tubuh sebagai imun atau antibodi ya, pertahanan tubuh. Nah, di sini diantaranya untuk mendapat gizi seimbang dalam tubuh kita, maka kita harus mengasupi pola makan yaitu yang mengandung pertama sumber hidrat arang atau karbohidrat ya. Contohnya beras, roti, jagung dan lainnya, itu contoh karbohidrat ya. Yang keduanya protein. Nah, di sini contohnya susu, daging, ikan dan yang lainnya. Itu juga berguna untuk tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Nah, ini adalah contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, di situ banyak sekali vitamin dan mineral. Itu mengenai pola makan sehat. Ada lagi yang namanya makanan sehari-hari yang sehat. Nah, ini juga penting. Yaitu makanan sehari-hari yang sehat ini yang tadi yang mengandung karbohidrat, protein, mineral dan yang lainnya. Nah, biasanya di sini di Indonesia ini ada yang namanya prinsip gizi seimbang atau diistilahkan dengan TGS, tumpang gizi seimbang. Di dalamnya misalkan mengandung 4 sehat 5 sempurna ya. Makanan-makanannya dulu
itu kita pas waktu kecil biasanya mengetahui pada saat ketika kita balita sering menjaga kesehatan ke posyandu. Nah, di situ kita mengetahui ada gambar 4 sehat 5 sempurna. Itu contohnya ya. Kemudian yang terakhir adalah jajanan yang sehat. Nah, di sini biasanya jajanan-jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu harus bisa memilihnya. Jangan mengkonsumsi jajanan-jajanan yang kurang sehat ya. Contohnya kalau makanan yang berwarna atau mencolok sekali, nah itu ciri-ciri makanan atau jajanan yang kurang sehat. Ini bisa dilihat tips aman memilih makanan atau jajanan yang sehat, tinggal dibaca ya. Untuk selanjutnya pelajaran yang keenamnya yaitu materinya mengenai poster dan pentingnya nilai kebersamaan. Nah, di sini ada poster, silahkan diamati mengenai bineka ya. Bineka itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya walaupun kita banyak perbedaan di negara Indonesia ini, tapi harus selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya sini ada namanya poster ya. Nah, masih mengenai tentang poster. Di sini ada ciri poster yang baik dan manfaat poster. Silakan, yang pentingnya kalian stabilo. Ciri poster yang baik diantaranya ada tuh berhasil menyampaikan informasi secara cepat, ide dan isi menarik perhatian dan yang lainnya. Manfaat poster juga ada, silahkan tinggal dibaca dan stabilo ya yang pentingnya. Selanjutnya yaitu mengenai kerjasama di lingkungan. Nah, ini ada yang namanya kerjasama di lingkungan, yaitu supaya lingkungan itu aman, tertib, bersih, maka harus ada kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Di sini ada contohnya. Yang pertama kegiatan PKK. Apa itu PKK? Yaitu singkatan dari pembinaan kesejahteraan keluarga. Biasanya PKK ini diisi oleh ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu PKK. Dan di dalamnya itu bisa melaksanakan atau mengurusi mengenai program-program seperti iuran sampah warga, artinya pengumpulan iuran untuk ada yang mengurusi masalah sampah ya, iuran kesehatan, arisan dan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, itu juga merupakan contoh atau program kerjasama di lingkungan ya. Ini di setiap RT atau pos-pos Siskamling biasanya ada program kerjasama untuk keamanan lingkungan. Disebut Siskamling juga karena tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang selanjutnya itu kegiatan posyandu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan RT dan RW untuk kesehatan balita ya, bayi atau ibu hamil. Nah, itu ada yang namanya kegiatan posyandu. Ada lagi yang namanya kerja bakti menyambut peringatan 17 Agustus. Nah, ini sering kita laksanakan sebelum tanggal 17 Agustus ya, perayaan. Kerja bakti mengenai kerja bakti membersihkan. Kerja bakti mengenai membersihkan lingkungan umum ya, seperti masjid, halaman desa. Artinya
tempat-tempat umum ya, ataupun misalnya kerjasama yaitu mengenai ada ya membuat gapura, jalan, membersihkan jalan dan yang lainnya, atau lomba-lomba yang dapat menimbulkan kerjasama, gotong royong dan kesatuan. Nah, itu saja untuk pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa membaca glosarium dan rangkumannya ya, itu bahasan-bahasan penting di subtema 3 ini. Kalian baca, cermati, amati. Untuk evaluasi atau latihan, kalian kerjakan halaman 170. Ayo berlatih ya. Di sini nanti kalian jawab, kirim jawabannya atau filenya ke komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.